Oke, silakan buka halaman 15. Latihan soal. Now it is a task time. Kalian akan berlatih memahami dialog berkaitan dengan ungkapan pengandaian yang diikuti saran. Maksudnya ungkapan pengandaian yang diikuti saran yaitu yang telah kita pelajari kalimat jika yang diikuti oleh perintah atau saran. Misalnya kalau kalimat jika diikuti perintah dengan saran dalam bahasa Madura, mon mbokna keluara, totoplah benga poleh. Jika kamu mau keluar, tutup pintunya kembali. If you want to go out, please close the door back. Jadi seperti itu. Exercise. Read the dialogue. Then answer the following questions. Latihan, bacalah dialog, kemudian jawab soal-soal berikut ini. Mia, hi Via, what are you doing? Nothing, but if you have time, just help me. Nah ini contoh satu. Nothing, but if you have time, just help me. Artinya apa itu? Hi Via, apa yang sedang kamu kerjakan? Nggak ada. Tapi jika kamu if you have time, ya, tapi jika kamu punya waktu, just help me. Tolong bantu aku, bagus. Farisi ya? Bagus, ini Farisi direkam. Kidding me, you are doing something right. Kamu sedang melakukan sesuatu bukan? What is it? Apa itu? Kata Via, I have a plan to study abroad. Aku punya rencana untuk belajar di luar negeri. Abroad itu artinya di luar negeri. Bisa ditulis di buku catatannya atau di di modulnya. Abroad itu luar negeri. Aku punya rencana rencana. Aku punya rencana untuk belajar di luar negeri. Great. If you want to study abroad, you have to prepare from now. Great. If you want to study abroad, you have to prepare from now. Jika kamu ingin belajar di luar negeri, kamu harus mempersiapkannya dari sekarang. Nah, ini lagi. Ini adalah kalimat jika yang diikuti dengan perintah. Jika kamu ingin belajar di luar negeri, kamu harus mempersiapkannya dari sekarang. Itu perintah apa saran? Kalau have to, oke. Perintah. Perintah dengan sedikit intense, harus. I know for sure about that. Aku yakin atau I know for sure. Aku tahu dengan pasti tentang itu. If you want to know further about studying abroad, jika kamu ingin belajar lebih, jika kamu ingin mengetahui lebih tentang belajar di luar negeri, you can browse on internet. Kamu bisa browsing di internet. Right, just click if we need anything to know. Benar, cukup klik jika kamu butuh sesuatu yang ingin kamu ketahui. Yes, it is. Okay, question number 1. What situation does Via have? Masalah apa yang Via miliki? Persoalan apa yang Via miliki? Ada spidol. Apa kira-kira? Oke, bagus. Via have a plan to study abroad. Oke, dari kalimat ini Via punya rencana untuk belajar di luar negeri. Ini sudah betul jawabannya. Cuma ada salah sedikit aja. Kira-kira bagian mana grammar yang salah di sini? Via ada berapa? Ada 1. Kira-kira kata kerjanya have apa-apa? Hah? Oke. Karena subjeknya ada 1, maka has. Ini jawaban nomor 1. Silakan ditulis di buku catatan. Nanti aja deh. Kita gabung semua. Number 2. What suggestion does Mia give? Saran apa yang Mia berikan? Mia memberikan
karena ada satu subjeknya gives. Mia gives Mia memberikan saran bahwa, apa sarannya Mia? Oke, bisa. Kamu jawab itu, Mia memberikan saran jika ingin belajar di luar negeri, kamu harus mempersiapkannya dari sekarang. Kamu jawab seperti itu, Pak, itu betulin juga. Tetapi ada lagi yang lebih bagus. Apa? Ada 3 saran kalau nggak salah. Iya, kamu bisa browsing di internet. Mia gives suggestion that if Via wants to study abroad, Mia gives suggestion, Mia memberikan saran bahwa jika Via ingin belajar di luar negeri, Maaf, ini yang saran yang di atas. Mia gives suggestion that if Via wants to know further about studying abroad, Mia memberikan saran bahwa ini ada if ya. If Via wants to know further about studying abroad, Mia memberikan saran bahwa jika Via ingin mengetahui lebih tentang belajar di luar negeri, she can browse on the internet. Number 3. Why does the internet become a recommendation? Mengapa internet itu menjadi rekomendasi dari Mia? Kenapa kok Mia memberikan saran kalau pengen tahu sesuatu, kamu bisa browsing di internet? Kenapa nggak suruh nanya ke guru BK-nya? Silakan angkat tangan atau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Hah? Kenapa kok harus internet? Kenapa nggak nanya ke guru BK? Kenapa nggak nanya ke kakak kelas? Kenapa harus internet? Kira-kira apa alasan kamu membuat putus sesuatu mak nyari di internet? Simple. Oke, karena di internet kita bisa dapat menemukan apa saja. Karena di internet banyak informasi yang dapat kita peroleh. Oke. Because any informasi apa saja can be found on the internet. Karena informasi apa saja dapat ditemukan di internet. Number 4. It means that connect and browse. Number 4. What does it mean? Apa maksudnya kalimat ini? Just click if we need anything to know. Klik saja jika kita butuh apapun yang ingin kita ketahui. Apa artinya maksudnya itu? It means that kita bisa mengetahui apa saja, we can know anything from internet by just clicking mouse.
Bisa. Ini berarti bahwa kita dapat mengetahui apa saja dari internet dengan hanya mengklik mouse. Number 5. How does Mia help Via? Bagaimana Mia membantu Via? Mia itu bantu Via dengan cara apa? Memberikan saran, by giving suggestion. By giving suggestion. Oke, silakan ditulis. Maaf ya, sorry. Agak cepat nulisnya. Yang sudah nulis silahkan siap-siap ke halaman 16. Let's talk. Bak cepat nulis sah. Habis ini Pak itu disuruh kumpulkan. Jadi lebih baik pinjam pulpen cepetan. Ada pulpen itu pinjamin gitu. Nanti buku catatan dikumpulin. Catatan yang hari ini, yang ini. Agak cepat, nanti catatannya dikumpulin. Oke, silakan kalian buka halaman 16, kegiatan pembelajaran 2. Let's do it. A. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian mampu berkomunikasi untuk menyampaikan saran, ajakan dalam situasi tertentu. Yang kedua, kalian mampu menyusun himbauan, ajakan, atau pengumuman tertulis dengan menggunakan kalimat jika yang diikuti dengan saran atau perintah. Memang masuk akal. Jadi ada kalimat jika yang diikuti dengan saran itu bisa berupa himbauan. B. Uraian materi. Pada materi ini kalian akan berlatih berkomunikasi untuk menggunakan kalimat pengandaian yang diikuti kalimat saran yang dipelajari pada kegiatan pembelajaran ke-1. Masih ingat kan? Let's talk. Practice 1. Look carefully to the following conversation.
Read it loudly and practice this conversation by yourself. Latihan 1. Perhatikan dengan seksama percakapan berikut. Baca dengan lantang dan praktekkan percakapan ini dengan diri kalian sendiri. Oke, Pak Edwin bacakan. Tell me how to make the summary. Tell me how to make the summary. Ini antara murid dengan gurunya. Ada yang tahu artinya itu? Tell me how to make the summary. Beritahu aku bagaimana cara membuat summary. Ada yang tahu summary itu apa? Lihat di Google Translate kalau nggak tahu. Summary apa artinya? Ringkasan atau rangkuman. Beritahu aku bagaimana cara membuat ringkasan atau rangkuman. If you want to make a good summary, read all the text first. Then find out the keywords of sentences. If you want to make a good summary, read all the text first. Then find out the keywords of sentences. Jika kamu ingin membuat ringkasan yang bagus, baca semua teksnya terlebih dahulu, kemudian temukan kata kunci dari kalimat-kalimat itu. Jadi kata kunci maksudnya kata-kata yang kira-kira penting. Kata kunci itu nggak banyak, mungkin dalam satu kalimat ada satu kata kunci saja. Atau dalam satu teks atau satu paragraf itu cuma ada 2 atau 3. And if you want to be the best, you should practice a lot. Dan jika kamu ingin menjadi yang terbaik, kamu seharusnya berlatih yang banyak. Thanks ya, terima kasih Pak. Oke, practice 2. Based on the conversation above, there are some facts that you can find and fill in the blank with suitable phrases. Write on your notebook. Berdasarkan percakapan di atas, ada beberapa fakta yang dapat kamu temukan dan isi bagian kosong itu dengan frase yang sesuai. Tulis di buku catatanmu. The young man asked his teacher to give bla bla bla. Anak muda bertanya kepada gurunya untuk memberikan apa? Untuk memberikan apa? Oke, suggestion, memberikan saran. The young man asked his teacher to give suggestion. Then the teacher tells some tips if he wants to make a summary. Kemudian sedikit lagi. Kemudian gurunya memberi beberapa tips jika dia ingin membuat sebuah ringkasan. First, apa? Oke, read all the text. First, read all the text. And, apa lanjutannya? And, oke, bagus. And find out the keywords of sentences. First, read all the text and find out the keywords of sentences. Further, if he becomes, sorry ini salah ya. Further, if he wants to become the best, dia harusnya ngapain? Oke, he should practice a lot. He should practice a lot. Ketua kelasnya siapa? Oke, Farisi. Oke, silakan buku catatannya atau di sini aja deh. Catatannya langsung dikumpulkan di meja. Catatan kalian harus selesai sampai praktis 2 yang ini, halaman 16. The young man asked his teacher to give suggestion. Then the teacher tells some tips. If he wants to make a summary, first read all the text and find out the keywords of sentences. Further, if he wants to become the best, he should practice a lot. Sampai di situ aja. Makasih.
Oke, nanti Pak Edwin akan umumkan di Google Classroom siapa saja yang sudah videonya akan Pak Edwin posting di YouTube dan yang mengerjakan materi pertemuan kali ini saya posting di Google Classroom. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.